Di sebuah desa terpencil di pedalaman Jawa, Elsa menjalani hidup yang penuh perjuangan. Rumahnya kecil dan sederhana, berdinding kayu dengan atap bocor yang kerap kali membuatnya khawatir saat hujan turun. Ia tinggal bersama anak sematawayangnya, Ardi, bocah laki-laki berusia 5 tahun yang masih belum mengerti tentang kerasnya kehidupan. Setiap hari, Elsa bekerja serabutan untuk mencukupi kebutuhan mereka, mulai dari menjadi buruh tani, mencuci pakaian tetangga, hingga membuat kue titipan untuk dijual di warung. Kemiskinan sudah menjadi bagian hidupnya sejak kecil. Ia tumbuh di keluarga yang sederhana, di mana orang tuanya hanya petani dengan penghasilan pas-pasan. Elsa tidak sempat mengenyam pendidikan tinggi karena harus membantu keluarganya sejak remaja. Ia menikah di usia muda dengan harapan hidupnya akan lebih baik. Namun, harapan itu hancur ketika suaminya memilih meninggalkannya demi wanita lain, meninggalkan luka yang sulit disembuhkan di hati Elsa. Kehidupan sebagai seorang janda di desa kecil seperti ini tidaklah mudah. Tetangga dan saudara yang dulu akrab dengannya mulai menjaga jarak, seolah-olah status janda adalah aib yang harus dijauhi. Setiap langkahnya selalu menjadi bahan gosip, setiap tindakannya selalu dipandang dengan curiga. Namun, Elsa berusaha bertahan dan tidak terlalu memedulikan omongan orang. Baginya, yang terpenting adalah memastikan Ardi bisa makan dan tumbuh sehat. Setiap malam, Elsa sering termenung di depan rumah, memikirkan masa depannya. Ia sadar, bekerja serabutan tidak akan mampu mengubah nasib mereka. Ardi semakin besar dan akan membutuhkan biaya sekolah yang tidak sedikit. Ia ingin anaknya memiliki masa depan yang lebih baik, tidak seperti dirinya yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Pikiran itu terus menghantuinya, membuatnya tidak bisa tidur dengan tenang. Suatu hari, seorang tetangganya, Bu Rini, pulang dari luar negeri dengan membawa banyak oleh-oleh dan perhiasan emas. Elsa mendengar bahwa Bu Rini baru saja menyelesaikan kontraknya sebagai tenaga kerja wanita, TKW, di Arab Saudi. Kehidupan Bu Rini berubah drastis, rumahnya direnovasi, anak-anaknya bisa sekolah di kota, dan suaminya pun membuka usaha sendiri. Elsa mendengar banyak cerita tentang kesuksesan para TKW, dan itu mulai menggoyahkan pikirannya. Ibu harus pergi ke luar negeri, kata Bu Rini saat mereka berbincang di warung. Gajinya besar, cukup buat beli rumah dan biaya sekolah Ardi nanti. Elsa hanya tersenyum tipis, tapi dalam hatinya, ia mulai mempertimbangkan saran itu. Selama ini, ia takut pergi jauh dan meninggalkan Ardi, tapi melihat kesuksesan Bu Rini membuatnya berpikir ulang. Beberapa hari kemudian, Elsa mulai mencari informasi tentang cara menjadi TKW. Ia pergi ke agen tenaga kerja yang sering memberangkatkan perempuan desa sepertinya ke Timur Tengah. Petugas di sana menjelaskan bahwa menjadi TKW memang berat, tetapi jika bekerja dengan tekun, penghasilannya bisa jauh lebih besar dibandingkan di desa. Elsa pun mulai menimbang-nimbang keputusannya dengan hati yang berat. Malam itu, Elsa duduk di tepi ranjang sambil mengelus kepala Ardi yang sudah tertidur lelap. Ia tahu, jika pergi ke luar negeri, ia harus meninggalkan anaknya dalam waktu yang lama. Hatinya berkecamuk, antara keinginan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi Ardi dan ketakutan akan berbagai risiko yang mungkin ia hadapi. Namun, dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa dunia tidak akan berubah jika ia tetap diam di tempat. Akhirnya, Elsa pun mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya, menjadi seorang TKW demi masa depan anaknya. Pagi itu, Elsa berdiri di depan rumahnya yang reot, menatap setiap sudutnya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa sedih karena harus meninggalkan Ardi, tetapi di sisi lain, ia yakin bahwa keputusannya ini adalah satu-satunya cara untuk mengubah nasib mereka. Ia sudah mengurus semua dokumen keberangkatan, menjalani pelatihan dasar sebagai tenaga kerja, dan kini hanya tinggal menunggu jadwal penerbangan. Ardi yang masih kecil belum sepenuhnya mengerti kepergian ibunya. "Ibu pergi sebentar ya, Nak. Nanti ibu pulang bawa banyak uang buat beli mainan," ujar Elsa sambil menahan air matanya. Beberapa hari kemudian, Elsa akhirnya berangkat ke Jakarta untuk bergabung dengan rombongan TKW lain yang juga akan dikirim ke Arab Saudi. Di bandara, ia melihat banyak perempuan seusianya, bahkan ada yang lebih muda, yang memiliki mimpi yang sama, mengubah hidup melalui pekerjaan di negeri orang. Sebagian dari mereka tampak penuh semangat, sementara sebagian lainnya tampak cemas. Elsa sendiri merasa campur aduk. Ia mencoba menenangkan diri dengan membayangkan wajah Ardi dan harapan masa depan yang lebih baik. Perjalanan udara yang panjang membuat Elsa kelelahan. Ini adalah pertama kalinya ia naik pesawat, dan perasaan asing itu terus mengusik pikirannya. Ia membayangkan seperti apa kehidupan yang akan ia jalani di negara yang sangat berbeda dari tanah kelahirannya.
Ia hanya bisa berdoa agar mendapatkan majikan yang baik dan pekerjaan yang tidak terlalu berat. Setibanya di Bandara Arab Saudi, Elsa bersama rombongan lainnya dijemput oleh petugas agensi yang akan menyalurkan mereka ke rumah majikan masing-masing. Rasa cemasnya semakin besar ketika satu persatu temannya dipanggil, hingga akhirnya tibalah gilirannya. Seorang pria paruh baya datang menjemputnya. "Namamu Elsa?" tanyanya dalam bahasa Indonesia yang terbata-bata. Elsa mengangguk. "Ikut saya," lanjut pria itu. Dengan jantung berdegup kencang, Elsa mengikuti pria tersebut menuju mobilnya. Perjalanan menuju rumah majikan terasa begitu panjang. Elsa memperhatikan pemandangan di luar jendela mobil, hamparan padang pasir yang luas, bangunan-bangunan tinggi, dan langit yang terlihat begitu berbeda dengan kampung halamannya. Ia merasa kecil dan asing di negeri orang. Dalam hati, ia terus berdoa agar kehidupannya di sini tidak seburuk yang ia bayangkan. Setibanya di rumah majikan, Elsa disambut oleh seorang wanita berhijab panjang yang tampak anggun dan tegas. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Madam Aisyah, istri dari pria yang menjemputnya tadi. Tanpa banyak basa-basi, ia langsung menjelaskan tugas-tugas yang harus Elsa kerjakan, membersihkan rumah, memasak, mencuci pakaian, serta merawat anak-anak mereka. Elsa hanya mengangguk patuh, meskipun dalam hatinya ia mulai merasa khawatir akan beratnya pekerjaan ini. Hari pertama bekerja berjalan cukup baik. Elsa mulai beradaptasi dengan lingkungan barunya, meskipun ada banyak hal yang masih terasa asing baginya, termasuk makanan dan bahasa yang digunakan di rumah tersebut. Madam Aisyah lebih banyak berbicara dengan bahasa Arab, sehingga Elsa harus belajar memahami perintah-perintahnya dengan cepat. Namun, dibandingkan beberapa cerita mengerikan yang pernah ia dengar tentang majikan yang kasar, keluarga ini tampaknya cukup baik kepadanya. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam beberapa minggu, Elsa mulai terbiasa dengan rutinitasnya sebagai asisten rumah tangga. Namun, kesepian mulai menghantuinya. Setiap malam, ia duduk di kamarnya sambil memandangi foto Ardi yang ia bawa dari Indonesia. Ia rindu mendengar suara anaknya, tetapi ia hanya bisa meneleponnya sesekali karena jadwal kerjanya yang padat. Hatinya terasa hampa, dan perasaan itu semakin kuat setiap kali ia mengingat bahwa ia berada ribuan kilometer dari rumahnya. Kesepian itu semakin terasa ketika ia mulai menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar bisa diajak berbagi cerita. Para penghuni rumah sibuk dengan kehidupan mereka sendiri, dan meskipun Madam Aisyah memperlakukannya dengan cukup baik, tetap saja ia hanyalah seorang pekerja di rumah itu. Malam-malamnya terasa panjang dan sunyi, tanpa teman bicara, tanpa kehangatan keluarga. Suatu hari, saat sedang mencuci piring di dapur, majikannya, Tuan Khalid, tiba-tiba datang dan mulai berbicara dengannya dengan ramah. Ini adalah pertama kalinya pria itu menunjukkan perhatian padanya secara langsung. "Kamu sudah terbiasa di sini?" tanyanya dalam bahasa Indonesia yang masih terbata-bata. Elsa hanya tersenyum dan mengangguk. Ia merasa sedikit aneh dengan sikap ramah majikannya, tetapi mencoba berpikir positif. Sejak percakapan itu, Elsa mulai sering berinteraksi dengan Tuan Khalid. Pria itu terkadang membantunya memahami bahasa Arab, bahkan sesekali memberinya tip kecil sebagai apresiasi atas pekerjaannya. Awalnya, Elsa merasa ini adalah hal yang wajar, mungkin majikannya hanya ingin bersikap baik. Namun, semakin lama, perhatian itu terasa semakin berbeda. Elsa mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa dalam cara pria itu memandang dan berbicara padanya. Di tengah kesepiannya, Elsa mulai merasakan sesuatu yang membingungkan. Ia tahu betul bahwa dirinya hanyalah seorang pekerja, dan ia tidak seharusnya menaruh perasaan atau terjebak dalam situasi yang bisa berbahaya baginya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tidak bisa menolak kenyataan bahwa ada seseorang yang memperhatikan dan membuatnya merasa lebih dihargai di negeri asing ini. Tanpa ia sadari, Elsa mulai terperangkap dalam perasaan yang bisa membawa konsekuensi besar dalam hidupnya. Hari-hari Elsa di rumah majikannya semakin terasa berbeda. Tuan Khalid semakin sering menyempatkan diri untuk berbicara dengannya, bahkan terkadang menanyakan hal-hal pribadi. Perhatian yang ia terima dari pria itu mulai membuatnya merasa lebih dihargai, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan sejak suaminya meninggalkannya. Meskipun ia tahu batasannya sebagai seorang pekerja, ada saat-saat di mana ia tidak bisa menghindari perasaan nyaman yang perlahan tumbuh di hatinya. Pada suatu malam, setelah semua penghuni rumah tertidur, Elsa sedang membereskan dapur ketika tiba-tiba Tuan Khalid masuk dan mendekatinya. "Kamu pasti lelah bekerja seharian," katanya dengan suara lembut. Elsa hanya tersenyum dan mengangguk. Pria itu kemudian mengulurkan segelas air kepadanya. "Kamu sudah melakukan pekerjaan yang sangat baik di rumah ini," lanjutnya. Elsa merasa jantungnya berdegup kencang. Ada sesuatu dalam tatapan pria itu yang membuatnya gugup.
Sejak malam itu, Tuan Khalid semakin sering mencari kesempatan untuk berdua dengan Elsa. Ia mulai memberikan perhatian lebih, seperti menanyakan apakah Elsa sudah makan atau memberi hadiah-hadiah kecil. Elsa mencoba untuk bersikap profesional, tetapi di dalam hatinya, ia menyadari bahwa ada sesuatu yang mulai berubah. Rasa kesepian yang selama ini ia pendam seakan menemukan pelampiasannya dalam perhatian yang diberikan majikannya. Di sisi lain, Elsa merasa bersalah. Ia tahu bahwa hubungan seperti ini tidak boleh terjadi. Majikannya adalah pria yang sudah beristri, dan ia sendiri datang ke negeri ini bukan untuk mencari cinta, melainkan untuk bekerja dan mengubah nasibnya. Namun, semakin ia berusaha menghindar, semakin sulit baginya untuk menolak godaan yang datang. Suatu malam, saat semua orang tertidur, Elsa mendengar ketukan pelan di pintu kamarnya. Ia terkejut saat melihat Tuan Khalid berdiri di depan pintu dengan ekspresi yang sulit ia artikan. "Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja," bisik pria itu. Elsa tidak tahu harus berkata apa. Ia ingin menutup pintu dan mengabaikan semua ini, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang menahan. Dalam kebingungan dan rasa sepi yang menghimpitnya, Elsa membiarkan dirinya terjebak dalam situasi yang seharusnya tidak pernah terjadi. Hari-hari berikutnya di rumah itu berubah drastis. Elsa dan Tuan Khalid mulai terlibat dalam hubungan yang semakin dalam. Setiap kali Madam Aisyah pergi, pria itu selalu mencari cara untuk menghabiskan waktu berdua dengannya. Elsa tahu bahwa ini salah, tetapi ia merasa sulit untuk menghentikan sesuatu yang sudah terlanjur terjadi. Ia mulai menikmati perhatian dan kasih sayang yang sudah lama tidak ia rasakan. Namun, di balik semua itu, Elsa tidak bisa mengabaikan perasaan cemas yang semakin menghantuinya. Ia sadar bahwa hubungan ini penuh risiko. Jika ketahuan, bukan hanya pekerjaannya yang akan hilang, tetapi juga nasibnya di negeri orang akan menjadi semakin sulit. Ia mulai merasa terjebak dalam lingkaran yang ia ciptakan sendiri. Di saat yang bersamaan, Elsa juga mulai mengenal beberapa pria lain di luar rumah majikannya. Melalui teman-teman sesama TKW, ia bertemu dengan beberapa pria Indonesia yang bekerja di Arab Saudi. Salah satunya adalah Rahmat, seorang pria yang bekerja sebagai supir di kota itu. Berbeda dengan Tuan Khalid, Rahmat adalah pria yang lebih terbuka dan selalu memperlakukan Elsa dengan baik. Dari obrolan ringan, hubungan mereka perlahan berkembang menjadi lebih dekat. Elsa mulai merasa bingung. Di satu sisi, ia merasa nyaman dengan Tuan Khalid, tetapi di sisi lain, ia juga mulai merasakan ketertarikan kepada Rahmat. Dalam kesendiriannya di negeri orang, Elsa seakan mencari tempat berlindung di hati siapapun yang bisa membuatnya merasa dihargai. Tanpa ia sadari, ia mulai bermain dengan api. Hari-hari berlalu dengan penuh kegelisahan. Elsa terus berusaha menyeimbangkan kehidupannya yang semakin rumit. Ia tahu bahwa suatu saat semua ini bisa berakhir buruk, tetapi ia merasa terlalu jauh untuk bisa kembali ke jalur yang benar. Ia terjebak dalam kesalahan yang terus berulang, dan semakin lama, semakin sulit baginya untuk keluar dari pusaran yang ia ciptakan sendiri. Dalam keheningan malam, Elsa kembali duduk di tepi ranjangnya, memandangi foto Ardi yang ia bawa dari kampung halaman. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia datang ke negeri ini untuk mencari kehidupan yang lebih baik, tetapi kini ia justru berada di ambang kehancuran. Ia tahu bahwa cepat atau lambat, semua ini akan berakhir dengan konsekuensi yang harus ia hadapi. Elsa mulai merasa hidupnya semakin tidak terkendali. Ia tidak lagi bisa membedakan antara perasaan cinta, kesepian, dan kebingungan. Setiap kali ia melihat Tuan Khalid, ada rasa bersalah yang menghantuinya. Namun, di saat yang sama, ia juga merasakan kenyamanan yang sulit ia dapatkan sejak lama. Hubungannya dengan Rahmat pun semakin dekat, meskipun ia tahu bahwa pria itu tidak mengetahui apa yang terjadi antara dirinya dan majikannya. Malam-malam Elsa semakin dipenuhi kegelisahan. Ia sering terjaga hingga larut, memikirkan bagaimana semua ini bisa terjadi. Ia ingin menghentikan semuanya, tetapi setiap kali mencoba, ia selalu kembali terjerat dalam situasi yang sama. Ia tidak tahu apakah ini takdir atau hanya kesalahannya sendiri. Namun, satu hal yang pasti, semakin lama, rahasia ini semakin sulit untuk disembunyikan. Suatu hari, Madam Aisyah mulai menunjukkan kecurigaan. Ia memperhatikan bahwa suaminya semakin sering menghabiskan waktu di rumah saat biasanya lebih banyak bekerja di luar. Tak hanya itu, sikapnya terhadap Elsa juga mulai berubah. Beberapa kali, ia memperhatikan suaminya berbicara dengan nada yang lebih lembut kepada pembantu mereka, sesuatu yang jarang sekali ia lakukan. Madam Aisyah tidak bodoh. Ia tahu bahwa sesuatu sedang terjadi, meskipun belum memiliki bukti nyata. Perasaannya sebagai seorang istri mulai terusik.
Ia mencoba bertanya secara halus kepada Elsa tentang bagaimana pekerjaannya, tetapi ada nada dingin dalam suaranya yang membuat Elsa semakin gugup. Elsa mulai merasa takut. Jika Madam Aisyah mengetahui semuanya, ia bisa kehilangan pekerjaannya dalam sekejap. Lebih buruk lagi, ia bisa saja dilaporkan dan mendapatkan hukuman berat di negeri orang. Ia mencoba menjaga jarak dari Tuan Khalid, tetapi pria itu tidak semudah itu untuk ditolak. Setiap kali Elsa mencoba menghindar, Tuan Khalid justru semakin mencari cara untuk mendekatinya. Di tengah tekanan yang semakin besar, Elsa mulai merasa mual setiap pagi. Awalnya, ia mengira itu hanya kelelahan, tetapi seiring berjalannya waktu, tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda yang tidak bisa ia abaikan. Ia mulai terlambat datang bulan, dan perasaannya semakin tidak enak. Ketakutan mulai merayapi pikirannya. Mungkinkah ia hamil? Elsa mencoba menyangkal kemungkinan itu, tetapi gejala yang ia alami semakin nyata. Ia merasa lemas, mudah lelah, dan emosinya semakin tidak stabil. Ia tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut. Dengan penuh ketakutan, ia pergi menemui salah satu temannya sesama TKW, Laila, yang sudah lebih lama bekerja di Arab Saudi. Laila terkejut ketika Elsa menceritakan keadaannya. "Elsa, ini serius. Kamu harus memastikan dulu. Kalau benar kamu hamil, bagaimana dengan nasibmu di sini?" ujar Laila dengan wajah khawatir. Elsa hanya bisa menunduk, merasa